siapkan diri kita memuji Tuhan. Kita mau angkat pujian pure, pure, pure. Selamat pagi, bertemu kembali di Devotion pagi hari ini bersama dengan Mam Senina. Anak-anak, pagi hari ini kita akan belajar tentang bersinar bagaikan bintang, shine like stars. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pagi hari ini Engkau hadir di tengah-tengah kami. Tuhan Yesus, terima kasih untuk Roh Kudus yang menolong kami sehingga kami dapat mengerti setiap firman yang akan disampaikan. Kami mau buka hati kami mau buka telinga kami, pikiran kami, sehingga setiap firman yang disampaikan itu boleh bertumbuh di dalam kehidupan setiap kami, berakar dan berbuah lebat. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Anak-anak, shine like star, bersinar bagaikan bintang. Anak-anak, kalian ditetapkan untuk menjadi anak-anak terang. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mereka akan menerima terang itu dan mereka akan menjadi terang. Tetapi orang-orang yang di luar Yesus, maka mereka akan tinggal di dalam kegelapan. Di dalam Yohanes 8 ayat 12, mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dan kita baca dengan suara yang keras ya. Yohanes 8 ayat 12. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, kita adalah orang banyak itu. Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Jadi anak-anak, setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tidak akan hidup dalam kegelapan, tetapi kita mempunyai terang. Terang itu ada di dalam setiap kita. Nah, ini adalah kisah seorang anak yang bersinar bagaikan bintang-bintang. Kita mau belajar bersama-sama dari kehidupan si kecil Thomas. Thomas pada waktu usianya 8 tahun, dia sekolah. Nah, pada waktu dia sekolah, di sekolah dia
tidak mengerti apa yang diajarkan oleh gurunya. Di kelas dia seringkali bermain-main sehingga dia dimarahi oleh gurunya dan dianggap sebagai anak yang membawa kekacauan di dalam kelas karena dia suka ganggu temannya. Terus waktu diberikan tes pelajaran bahasa Indonesia nilainya 10. Tes pelajaran membaca nilainya 20. Tes matematika nilainya 10. Wah, semua nilainya jelek-jelek. Sehingga gurunya bilang, "Thomas, kamu gimana sih? Kamu gak belajar ya? Semua yang latihan, semua tugas, semua tes yang ibu berikan, kamu tidak bisa menjawab. Dan tidak ada satupun nilaimu yang bagus." Sehingga akhirnya gurunya angkat tangan. Gurunya bilang gini, "Udah, kamu lebih baik belajar aja di rumah ya." Jadi akhirnya sekolah memutuskan untuk mengeluarkan Thomas karena dia tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan Thomas diberikan surat dan Thomas akhirnya dikeluarkan dari sekolah. Surat itu diberikan kepada ibunya. Waktu ibunya menerima surat itu, ibunya menangis. Tapi Thomas tanya sama mamanya, "Mama, apa yang terjadi? Apa kata bu guru?" "Oh, kata bu guru begini, sekolah ini terlalu kecil. Tidak ada guru yang sanggup untuk mengajar kamu, Thomas, karena kamu anak yang sangat jenius. Kamu anak yang sangat luar biasa." Mamahnya punya iman, Thomas ini anaknya yang sangat pandai, yang sangat jenius. Jadi kamu belajar sama mama saja di rumah ya. "Oke," kata Thomas. Dia senang. Karena apa? Karena dia akan belajar di rumah. Anak-anak, Thomas yang kecil itu, dia dalam hatinya sedih karena tidak bisa ke sekolah, tapi dia tidak putus asa. Dia bangkit, dia menjadi terang, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Seperti yang ada tertulis di dalam Yesaya 60 ayat 1. "Dan sesungguhnya kegelapan yang menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu." Thomas kecil tidak putus asa. Di rumah dia belajar sungguh-sungguh sama mamanya. Nah, anak-anak, kalian sekarang ini kan sedang belajar di rumah. Ayo kita juga punya semangat seperti si Thomas kecil ini. Belajar sama papa dan mama di rumah. Belajar baik-baik, belajar yang rajin. Terus semangat seperti si Thomas ini. Dia belajar dengan mamanya memberikan pelajaran-pelajaran sains, ya, pelajaran-pelajaran ilmu pengetahuan alam, dan belajar langsung dari benda-benda yang ada di sekelilingnya. Misalnya magnet, ya, ada kutub utara, ada kutub selatan. Magnet juga bisa menarik benda-benda yang terbuat dari besi. Nah, seperti itu. Thomas langsung belajar seperti itu. Lalu ada kaca pembesar. Kalau disorot dengan sinar matahari, ternyata kaca pembesar itu punya fokus dan bisa membuat kertas itu terbakar. Terus tidak lupa juga mamanya selalu mengajarkan tentang firman Tuhan kepada Thomas. Selain belajar ilmu pengetahuan, Thomas juga diajarkan firman Tuhan. Dan anak-anak, Thomas ini belajar dengan semangat. Ayo anak-anak, belajar dengan semangat. Dia punya minat yang sangat besar belajar dengan mamanya ini, ya. Lalu akhirnya waktu umur 12 tahun Thomas bilang begini sama mamanya, "Mama, boleh nggak kalau saya bikin laboratorium?" Mamanya menyetujui. Akhirnya Thomas, karena dia suka dengan percobaan-percobaan, mamanya keluarkan semua simpanannya, lalu mereka membuat laboratorium di dalam rumahnya. Sehingga Thomas ini nggak suka main-main keluar. Waktu mamanya ngintip-ngintip, cari-cari, "Thomas di mana ya? Thomas di mana ya?" Oh, ternyata Thomas sedang melakukan penelitian. Dia buat percobaan-percobaan, dia campur ini dan itu, dan akhirnya dia menemukan banyak hal di dalam penelitiannya itu. Dari sejak dia umur 12 tahun, dia sudah menemukan berbagai macam hal-hal yang
sangat penting untuk dunia ilmu pengetahuan sains. Anak-anak, Thomas ini terus belajar dan membuat penelitian sehingga dia menjadi seorang penemu yang terkenal dari usianya sejak masih kecil. Dia belajar langsung dari mamanya. Nah, anak-anak, suatu hari mamanya sakit, dirawat di rumah sakit dan harus operasi. Mamanya udah kesakitan gitu ya, tapi kok dokter nggak langsung operasi mamanya? Dokternya bilang gini, Thomas, mama nggak bisa dioperasi malam ini karena gelap, kekurangan penerangan, kekurangan cahaya, dan baru bisa dioperasi besok pagi kalau sudah terang. Nah, Thomas ngelihat mamanya kesakitan, lalu dia punya tekad di dalam hatinya, saya harus buat dunia ini tidak lagi gelap, saya harus buat dunia ini bisa terang. Saya kan anak terang, ya, saya nggak mau dunia ini gelap, saya nggak mau dunia ini tidak bisa berbuat apa-apa kalau sudah malam hari. Saya mau sepanjang hari dunia ini terang, saya harus bisa menerangi dunia. Nah, dalam Daniel 12 ayat 3, dan orang-orang bijaksana akan bercahaya seperti cahaya cakrawala, dan yang telah menuntun banyak orang kepada kebenaran seperti bintang-bintang tetap untuk selama-lamanya. Orang-orang bijaksana itu bisa menggunakan waktunya dengan sangat baik. Anak-anak, mari gunakan waktu kalian di rumah untuk belajar dengan baik supaya kalian bisa menjadi orang-orang bijaksana, orang-orang pandai, ya, dan menjadi orang-orang yang berguna. Nah, anak-anak, karena dia punya tekad mau menerangi dunia supaya orang-orang bisa hidup di dalam terang, maka dia lalu melakukan penelitian. Saya harus buat lampu. Dia buat penelitian, 1 kali gagal, 2 kali, 3 kali, dia buat 99 kali. Apakah dia putus asa? Tidak. Thomas terus melanjutkan. Dia buat dengan rumus matematika, dia pakai segala macam cara, dia coba dengan berbagai macam alat untuk membuat lampu ini bisa menyala dan bertahan lama. Tapi dia gagal, 99 kali dia gagal, 100 kali dia gagal. Apakah dia putus asa? Dia katakan ini, saya gagal 100 kali enggak apa-apa, saya akan coba yang ke 101 kali. Saya harus berhasil, saya pasti berhasil, saya pasti bisa. Ketika dia katakan saya harus bisa, saya harus berhasil, dia coba lagi, semangatnya dia tidak menyerah, pantang menyerah, dia terus lakukan dengan ketekunan sampai akhirnya dia temukan satu cara bagaimana membuat bola lampu itu bisa menyala. Dia temukan alatnya, dia ketemukan bahannya, dia karena ketekunannya itu melakukan penelitian, walaupun sudah ratusan kali dia coba, dia tidak putus asa dan sampai akhirnya dia dapatkan. Dia berhasil membuat lampu itu menyala dan bertahan menyala selama 13 jam. Itu pertama kali dia buat bola lampu. Nah, anak-anak, akhirnya dia produksi lampu-lampu itu dengan banyak dan dia terangi kotanya di malam tahun baru. Semua lampunya dinyalakan dan semua orang melihat di malam tahun baru itulah pertama kali ya lampu-lampu itu bisa menyala, dan anak-anak, semua orang akhirnya berkata bahwa kamu luar biasa, kamu benar-benar orang yang jenius. Tapi Thomas bilang apa? Kejeniusan saya itu cuma 10%. Tetapi ketekunan, kesabaran, pantang menyerah, dan karena Tuhan itulah 90% yang membuat saya bisa berhasil, yang bisa membuat saya menemukan berbagai macam benda-benda. Dia menemukan banyak sekali benda-benda yang berguna untuk manusia. Nah,
jadi anak-anak, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Seperti yang ada tertulis di dalam Matius 5 ayat 16. Ya, jadi ayo anak-anak, selagi kalian masih ada di rumah, kalian belajar sungguh-sungguh. Terus apakah Thomas sudah berhenti sampai di situ? Ketika dia menemukan bola lampu? Tidak, dia terus melakukan penelitian. Sampai satu ketika laboratoriumnya terbakar habis dan tidak ada sisanya. Apakah dia berhenti? Dia tidak melakukan penelitian lagi? Tidak loh anak-anak. Walaupun laboratoriumnya habis terbakar, dia berkata kepada adiknya, dia bilang begini, "Tidak apa-apa, bagus laboratorium kita itu terbakar, berarti semua kegagalan kita, semua kesalahan-kesalahan yang kita buat itu habis terbakar dan kita nggak usah ingat-ingat lagi. Nah, kita akan mulai dengan yang baru. Besok kita akan buat laboratorium yang lebih bagus, yang lebih besar, dan kita akan membuat penelitian-penelitian baru yang lebih baik lagi." Jadi anak-anak, kadang kegagalan itu terjadi dalam hidup kita, tapi kalian jangan menunda-nunda semua tugas-tugas kalian, kegagalan kalian, dan kalian harus bangkit. Kalian harus punya semangat untuk kalian mulai lagi yang baru dan berkata, "Saya pasti bisa, saya harus berhasil, saya harus dapatkan nilai-nilai yang terbaik." Nah, di dalam Filipi 2 ayat 15 dikatakan, "Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia." Tuhan mau kesalahan-kesalahan kita, kegagalan-kegagalan kita itu semuanya adalah aib dan noda. Tuhan gak mau anak-anak terang hidup di dalam dosa, tapi Tuhan mau sebagai anak-anak terang kita melakukan perbuatan-perbuatan yang benar di hadapan Tuhan. Anak-anak tahu, dia adalah Thomas Alva Edison, seorang penemu, seorang peneliti yang karyanya, yang penemuannya diakui oleh dunia. Ada lebih dari 1000 penemuannya, 1093, mulai dari alat telegraf. Karena alat telegraf itu sampai hari ini berkembang, kita jadi punya smartphone. Karena penemuan Thomas Alva Edison, dia menemukan alat merekam suara. Sampai hari ini ada tape recorder yang bisa merekam suara. Dia juga menemukan kamera. Dengan penemuannya itu berkembang sampai hari ini kalian bisa mengikuti ibadah online itu karena ada kamera. Itu adalah salah satu penemuan-penemuan yang ditemukan oleh Thomas Alva Edison. Nah, anak-anak, ayo semangat ya belajar. Walaupun kalian ada di rumah, Miss Senina percaya, Mam Senina percaya, kalian pasti bisa jadi anak-anak yang luar biasa, jadi anak-anak terang. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau yang telah memilih kami. Kami berharga di mata-Mu ya Tuhan. Engkau telah menjadikan kami anak-anak terang. Kami mau menjadi anak-anak yang taat dan takut akan Tuhan. Kami mau punya semangat untuk belajar, sekalipun kami belajar online di rumah bersama dengan orang tua kami. Kami percaya kami pasti bisa dan berhasil bersama dengan orang tua kami. Kami bangkit, kami bersemangat, kami tetap belajar dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk Bapak Ibu Guru yang sudah membimbing kami. Terima kasih Tuhan Yesus untuk sekolah Mahanaim yang ada untuk kami. Terima kasih Tuhan, berikan hikmat untuk Bapak Ibu Guru kami, untuk sekolah Mahanaim dapat terus berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.